Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Halo para pendengar setia podcast Do You See What I See? Ini merupakan podcast pertama saya di sini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusuf. Saya 27 tahun dan berasal dari Jombang. Cerita atau pengalaman horor yang akan saya bagikan ini merupakan pengalaman dari adik sepupu saya. Namanya Udin. Kejadiannya terjadi sekitar tahun 2011. Saat Udin masih tinggal di rumah saya. Rumah saya sendiri berada di desa yang tak jauh dari pusat kota Jombang. Singkat cerita tentang Udin, dia sebenarnya rumahnya di Lamongan. Tapi dia tinggal di rumah saya, ikut ibu saya untuk bersekolah di Jombang sejak dia masuk SMP sampai lulus SMK. Udin ini usianya sekitar 3 tahun di bawah saya. Masuk ke cerita atau pengalaman horornya Udin. Pada malam itu, di rumah salah satu tetangga yang letaknya agak jauh dari rumah, sedang ada acara orkes Melayu di hajatannya. Seperti biasa, Udin dan teman-temannya berkumpul untuk menonton acara ini sampai larut malam. Sekitar pukul 1:30 malam, acara selesai. Udin pulang ke rumah dan mungkin karena sudah mengantuk, dia pun tidur di sofa di ruang tamu. Waktu itu, ada bapak yang masih terjaga di ruang tengah sedang menonton TV. Selang sekitar 10 menit, tiba-tiba Udin terbangun karena menurut dia ada suara temannya yang memanggil-manggil dia berada di luar rumah. Setengah sadar nggak sadar, dia pun beranjak dan segera menuju pintu depan untuk membuka kunci. Melihat Udin yang mau keluar dari rumah, karena ruang tamu dan ruang tengah masih sebelahan, agak serong sedikit, bapak yang masih terjaga pun bertanya kepada Udin, "Mau kemana lagi, Din?" Dia pun menjawab, "Ada temanku yang nunggu di luar, Pak De. Mungkin masih ada perlu." Kemudian bapak cuma menjawab, "Ya udah, segera balik, jangan lama-lama, sudah larut malam." Setelah dia menjawab bapak, Udin segera keluar rumah dan mendapati ada temannya yang menunggunya dengan tatapan dingin dan kosong. Temannya ini terlihat diam, tapi mengeluarkan suara-suara seperti mengajak ngobrol di kepala Udin. Udin yang masih setengah sadar dan mengantuk berat, kemudian mau saja diajak oleh temannya ini untuk berjalan-jalan ke arah gang rumah tetangga saya. Gang ini berada di barisan rumah ke-5 dan ke-6 dari depan rumah saya, berhadapan dengan kebun pisang yang ada sumur tuanya. Di belakang rumah ini atau di gang ini ada kamar mandi dan kemudian areal persawahan desa di belakangnya. Udin diajak berjalan-jalan menuju gang ini bersama temannya tersebut. Sesampainya di gang itu, di dekat kamar mandi, teman Udin ini tiba-tiba menghilang entah kemana. Di saat mencari-cari temannya tersebut, Udin yang masih belum begitu sadar, tiba-tiba mencium bau wangi bebungaan dan melihat dengan jelas di depan kamar mandi
ada sosok perempuan berbaju putih, lusuh, rambutnya panjang berantakan, wajahnya menyeramkan sekali, dan posisinya seperti sedang mencuci sesuatu. Bau yang tadinya wangi bebungaan, tiba-tiba berubah menjadi bau anyir amis yang membuat Udin serasa mau muntah. Di saat Udin menahan bau itu, sosok perempuan tadi tiba-tiba berdiri dan membalikkan tubuhnya, menunjukkan bagian belakangnya yang bolong dipenuhi darah. Setelah benar-benar tersadar, Udin cepat-cepat berlari balik ke rumah dengan menahan rasa mual dan ingin muntah karena bau yang sangat amis dan anyir tadi. Sesampainya di rumah, Bapak Eran melihat Udin masuk lagi ke rumah dengan keadaan yang agak tergesa-gesa dan segera menuju ke kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi rumah, ia pun menceritakan pengalaman mencekam itu kepada Bapak, dan Bapak berpesan agar lebih berhati-hati lagi. Membaca doa sebelum tidur mungkin sangat diperlukan untuk menghindari hal-hal seperti itu lagi. Dan Bapak menuturkan, dia masih beruntung karena masih ketahuan Bapak waktu mau keluar rumah menemui teman jadi-jadiannya tersebut. Kalau saja tidak ada orang yang tahu, bisa-bisa Udin terbawa ke alam mereka. Sekian cerita dari Udin yang saya ceritakan kembali dan saya bagi untuk para pendengar podcast Do You See What I See. Semoga dapat menjadi pelajaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di dalam cerita saya tersebut. Terima kasih. Salam. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.